Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Dr. Deddy Murianto, saya dari Puskesmas Sumber Mending Wetan. Di sini pada hari ini kita berkumpul untuk mendengarkan atau mendapat sosialisasi dari Puskesmas Sumber Mending Wetan dengan tema yaitu diet untuk makanan pada penderita tekanan darah tinggi. Pada pagi hari ini saya lihat bapak-bapak ibu segar sekali ya kelihatannya ya. Tadi pagi sebelum datang ke sini apakah sudah makan? Sudah. Oke, apa yang dimakan? Monggo Pak, tadi pagi sarapannya apa? Pecel, Pak. Oh, pecel. Oke, masnya? Ikan laut. Oke, ikan laut. Jadi konsumsi makanannya yang tadi pagi dikonsumsi adalah pecel dan ikan laut. Itu adalah memang salah satu diet juga yang diperbolehkan untuk tekanan darah tinggi. Tapi nanti ada batasan-batasan yang harus diketahui. Jadi sebelum kita mulai acaranya, saya akan memberikan modul materinya sambil saya memaparkan presentasi. Monggo bisa dibaca. Sudah dapat semua, J? Ya. Oke. Nah, sebelum itu dalam modulnya di situ ada beberapa menu diet sehat ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Bisa Bapak-bapak Ibu-ibu lihat sendiri. Apakah yang Bapak-bapak Ibu-ibu makan tadi pagi termasuk di dalamnya apa? Tidak. Wis, sudah dilihat semua? Ya. Oke. Baik, kalau begitu kita akan lanjut masuk ke dalam materi ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Untuk pertama kali pembukaan sebelum materinya masuk, yang harus diketahui adalah apa sih hipertensi itu? Hipertensi itu adalah, ini bisa dibaca. Jadi hipertensi itu adalah gangguan dari sistem peredaran darah yang menyebabkan kenaikan tekanan darah di atas normal, yaitu di atas 140/90. Oke, lanjut. Nah, ini adalah faktor-faktor pencetusnya. Salah satunya adalah dari semuanya ini adalah diet. Selain diet, ada lagi faktor pencetus yang lain. Contohnya seperti kayak obesitas, kebiasaan merokok, minum beralkohol, penyakit kencing manis dan jantung, stres serta kurang olahraga. Baik, kita lanjutkan. Nah, gejalanya pada pasien penderita tekanan darah tinggi biasanya itu tidak ada. Bisa nyeri dada, sesek, penglihatan juga ikut kabur, serta dada yang berdebar-debar. Oke, mengatasinya bagaimana? Nah, ini cara mengatasinya, yaitu melakukan pola hidup sehat, jauhi faktor yang bisa dikendalikan, hindari stres, olahraga teratur, mematuhi terapi yang diberikan, dan kontrol ke dokter bila gejala mulai mengganggu aktivitas. Nah, nanti kita itu masuk di dalam kategori melakukan pola hidup sehat yang akan kita bahas hari ini, yaitu lebih spesifik kepada diet. Nah, di sini pertama tujuannya diet pada penderita tekanan darah tinggi adalah membantu menurunkan tekanan darah, menghilangkan penimbunan cairan dalam tubuh atau bengkak. Bengkaknya ini nanti akan terkait dari malah makan. Syaratnya diet itu beraneka ragam. Bisa mengikuti pola gizi diet seimbang. Terus jenis dan komposisi makanan disesuaikan dengan kondisi penderita, serta jumlah garam disesuaikan dengan berat ringannya penyakit dan obat yang diberikan. Jadi memang ini terkait dengan lebih ke arah garam ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Karena garam itu bersifat menarik air sehingga lebih mudah bengkak. Jadi kita lanjutkan. Syarat-syarat diet dari makanan yang bisa diterima oleh penderita tekanan darah tinggi. Yang pertama adalah cukup energi, protein, mineral, dan vitamin. Bentuk makanannya sesuai dengan kondisi penyakit yang nanti akan saya sampaikan. Terus jumlah garamnya disesuaikan dengan berat badan sehingga tidak ada timbunan garam atau air. Jumlah garam dibatasi itu tidak lebih dari 1/4 sampai setengah sendok teh per hari. Oke. Nah, ini makanan yang dianjurkan. Makanan segar bisa bersumber dari
hidrataran, protein nabati, hewani, sayuran, buah-buahan yang banyak mengandung serat. Makanan yang diolah tanpa atau sedikit menggunakan garam dan vetsin atau kaldu bubuk itu juga termasuk ya bapak-bapak ibu-ibu. Terus sumber protein hewani itu misalnya penggunaan daging, ayam, ikan paling banyak 100 gram per hari, telur ayam atau telur bebek 1 butir per hari, dan susu segar 200 ml per hari. Ini makanan yang harus dibatasi. Makanan yang harus dibatasi adalah garam dapur dan penggunaan makanan yang mengandung natrium seperti soda kue. Jadi soda kue itu meskipun terasa tidak asin tapi dia mengandung natrium. Oke, bahan makanan yang perlu dibatasi yaitu daging atau ikan paling banyak 100 gram, 2 potong sedang sama dengan 2 kali 6 4 cm untuk daging dan 2 kali 6 kali 2 cm untuk ikan. Kalau telur ya, kalau telur bebek maksimal 1 butir sehari. Kalau susu maksimal 2 gelas per hari. Bahan makanan yang tidak diperbolehkan. Yang pertama yaitu roti, cracker atau kue yang dimasak dengan garam dapur atau soda. Terus jeroan, dendeng, abon, ikan asin, ikan pindang, ikan sarden, telur asin, termasuk tadi yang seperti Bapak sebutkan ya, tadi habis makan ikan laut. Terus ada keju, margarin, mentega, terasi, vetsin, kecap, petis, dan coklat. Nah, ini adalah cara memasak untuk mengeluarkan garam dari bahan ya. Jadi pada ikan asin itu caranya direndam dan dicuci terlebih dahulu sebelum diolah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengeluarkan garam natrium dari margarin dengan cara mencampur margarin dengan air, lalu dimasak sampai mendidih hingga mencair dan garam natrium larut dalam air, dinginkan kembali dan masukkan ke dalam kulkas. Buang air yang mengandung garam natrium, terus lakukan sebanyak 2 kali. Oke, ini contoh gambaran makanannya. Cara mengatur diet. Nah, yang ini cara mengaturnya. Yang pertama, rasa tawar dapat diperbaiki dengan menambah gula merah, gula pasir, bawang merah, bawang putih, jahe, kencur, salam, bumbu lain yang tidak mengandung atau sedikit garam. Jadi bahan-bahan yang lain bisa dipandung atau sedikit garam. Jadi bahan-bahan yang lain bisa dipandung. Oke, terima kasih. Monggo. Presentasinya sudah selesai Bapak-bapak Ibu. Sekarang akan ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya yang bertanya. Monggo, contohnya kepada Bapak jenengan, kalau misalnya tekanan darah tinggi itu seperti apa? Tekanan darah tinggi. Maksudnya contohnya apa sakitnya? Contoh bisa dikatakan tekanan darah tinggi seperti apa? Tekanan darah tinggi itu ya tadi tekanan darahnya di atas 140/90. Oke, berarti sudah mengetahui dia Bapak ya yang dikatakan tekanan darah tinggi itu seperti apa. Monggo, selain itu faktor risikonya apa aja? Biasanya merokok. Terus banyak stres ya? Bisa. Banyak stres, terus biasanya ya suka minum-minuman alkohol seperti itu, kurang olahraga. Oke, baik, terima kasih. Sekarang Bapaknya yang ingin saya tanyakan, kalau intinya dari yang saya sampaikan tadi itu makanannya untuk tekanan darah tinggi itu seperti apa? Pokoknya yang merendah garam. Baik, sudah, baik, saya evaluasi untuk hari ini Bapak-bapak Ibu-ibu sudah paham ya dengan apa yang saya sampaikan. Sekarang jadi inti dari makanan makanan pola makan hidup diet yang untuk tekanan darah tinggi adalah minimal rendah garam, perbanyak aktivitas fisik dan olahraga yang teratur, terutama perbanyak air putih. Baik, kalau misalnya gitu bisa saya rangkum intinya dari presentasi ini adalah diet itu untuk penderita tekanan darah tinggi adalah makanan-makanan yang rendah garam, lemak, perbanyak aktivitas fisik, olahraga, dan perbanyak minum air putih serta istirahat. Dan apabila sudah terlanjur menderita tekanan darah tinggi, monggo konsumsi obatnya teratur. Baik, kalau misalnya kayak gitu presentasi hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.